Selamat siang, perkenalkan nama saya Benedikta Dewi Patris dengan NIM 177221050 NIM genap. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana saya merancang sebuah aplikasi perpustakaan. Dimulai dengan kita memulai SAM, lalu kita membukanya. Dan jangan lupa untuk membuka database di PHP admin dan Notepad++ untuk lihat sintaksnya. Yang pertama, langsung saja ke soal pertama, yaitu melakukan entry data buku. Entry data buku di sini memerlukan login. Lalu kita login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah dibuat di sini. Untuk pertama, entry data buku. Entry data buku ini merupakan sintaks yang sudah bawaan dari situs .tar-nya. Jadi di sini terdiri dari ini. Yang tadi kita disuruh login itu adalah session start ini. Terus jangan lupa untuk include ke koneksi. Oh iya, sebelum melanjutkan jangan lupa kalau semuanya ini itu harus dikonekin ke database dengan mengatur sintaks di koneksi, dan jangan lupa juga diindeks agar satu sama lain bisa terhubung. Lalu ini ada perintahnya, yaitu if, iset ini untuk memastikan variabel yang akan dideklarasikan. Jadi kalau biar ke bawah ini dia nggak salah dan pasti menggunakan kayak ini kode buku ini kan sudah ada di sini. Jadi basically kesepahaman saya if set itu variabel yang akan digunakan di isian tabel di bawahnya ini. Oke, setelah melihat sintaksnya kita langsung saja melakukan pengisian data buku. Ini mengisinya bebas. Lalu kita klik simpan. Tertulis data buku berhasil disimpan. Lalu untuk mengecek, kita lanjut ke nomor 2, yaitu di edit buku. Untuk mengecek hasil buku yang berhasil disimpan, kita bisa melihat monitor data buku. Di sini terdapat list-list buku yang udah kita masukin tadi nih. Contohnya ada Apa Dengan Cinta, sudah termasuk ke dalam sini. Juga di database dia juga otomatis nambah gitu. Ya karena lama, nanti saya tunjukkan lagi kalau misalnya sudah selesai. Jadi pokoknya kondisi di sini itu sudah termasuk ke database, sudah terhubung. Lalu selanjutnya nomor 2, yaitu edit data buku. Jika semisal kalian itu merasa salah, kayak seperti misalnya ada pada Cinta ini misalnya bukan di Pekalongan, kita bisa langsung pencet icon edit. Icon edit dan delete itu bukan serta-merta tiba-tiba muncul, itu juga karena sintaks yang kita bikin di awal. Di sini sama ini ada isetnya karena kan ini ada variabel-variabel yang harus diisi. Lalu ini simpan yang tadi itu ada komennya.
di line 144. Lalu kita langsung saja ngedit apakah bisa masuk ke monitoring. Klik simpan dan terganti Jakarta. Oh ya, di sini ada warning. Ini seingat saya, kata dosen saya, warning ini bisa dihilangkan saja, tapi mungkin memang ada yang perlu diperbaiki di sintaks atau di notepad-nya, tapi nggak apa-apa, itu tidak menghambat keberlanjutan step-step selanjutnya. Lalu, tapi bisa kalau misalnya mau diperbaiki, boleh. Tapi di sini saya tidak akan mendeskripsikan cara memperbaiki warning ini. Selanjutnya, kita menghapus data buku. Kita sama, ada komennya di sintaksnya, lalu kita tinggal pencet saja delete. Misalnya, ini kan nggak jelas datanya. Saya delete, dia akan otomatis terdelete. Baik itu di sini, baik di database juga terdelete. Selanjutnya, soal umum nomor 4 yaitu entry data buku, entry data anggota. Nah, di sini dapat dilihat kalau entry data anggota ini variabelnya itu sama seperti entry buku. Itu karena memang entry anggota ini berasal dari entry buku yang dimodifikasi. Yaitu, jadi kalau misalnya kita entry buku di foldernya itu kita copy terus kita jadikan entry anggota. Nih, jadi memang format sintaksnya itu sama, seperti ada kayak gini, ada iset kayak gini lagi, itu memang sama kayak entry buku, dan disesuaikan sama kebutuhan informasi yang kita butuhkan terhadap anggota yang akan mendaftar. Jadi nama, ini kan tadi kode buku, ini diganti nama, KTP, dan selanjutnya. Dan jangan lupa juga simpan. Setelah kita mengetahui sintaksnya, oh ya jangan lupa juga kalau ini itu harus ditulis dengan tepat tanda petiknya, juga tanda dolarnya, agar dapat terbaca dan dapat tampil di web situs. Lalu kita coba masukkan. Lalu kita isi sesuai identitas anggota yang ingin mendaftar atau yang ingin kita entry, lalu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, otomatis akan muncul di monitoring data. Nah, di monitoring data pun itu sama kan seperti di monitoring data buku, ada edit, ada delete, dan tabelnya itu mostly sama karena memang kembali lagi ini tuh merupakan hasil copy PHP monitoring data buku, tapi dimodifikasi menjadi sesuai dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk anggota. Gitu. Jadi melanjutkan soal selanjutnya yaitu edit anggota. Di sini hasil copy dari edit buku, edit anggota seperti ini, sama menggunakan MySQL nih, terus ada variabelnya juga, susunannya juga sama kayak monitoring edit buku karena ya sama, cuma berbeda di ini penamaan kolomnya, penamaan kolomnya ini. Soalnya kita langsung edit, coba edit ya. Kalau misalnya mungkin namanya kurang lengkap atau alamannya mau diganti, kita bisa langsung klik edit lalu kita lengkapi datanya. Lalu kita simpan. Nah, otomatis
terganti. Begitu untuk edit anggota. Lalu selanjutnya adalah hapus anggota, sama seperti di hapus buku soal sebelumnya, yaitu sintaksnya berada di di uh, di monitoring. Jadi monitoring sebenarnya komen edit sama komen delete, perintah delete itu dan edit itu ada di monitoring. Tapi setelah kita pencet editnya yang tadi, terus muncul ke kolom-kolom yang harus diisi, itu baru ada di edit PHP. Nah, ini perintahnya untuk delete dan edit. Ini ada perintah hapus, delete from anggota, where ID anggota, dan ini sudah terkoneksi ke database. Jadi kita juga di sini database juga ikut terdelete. Ini kita coba satu anggota kita delete. Ini sudah terhapus. Ini kalau mau lihat database-nya, anggotanya hanya 6 orang saja. Ini sampai ini. Oke. Selanjutnya yaitu transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman akan saya jelaskan bersamaan dengan saya menjelaskan nomor 2 NIM genap, karena mereka sering berhubungan. Untuk itu saya akan jelaskan lebih dahulu nomor 1 soal untuk NIM genap, yaitu opak. Di sini opak itu sinerginya sama home.php. Jadi apabila kita ingin mengubah secara pencarian untuk mencari di opak itu, kita bisa ubah di home, di notepad++, kita cari home. Nah, ini itu sudah terdapat sintaksnya. Ini untuk opaknya. Ini untuk tabel yang di bawah itu tadi, ini sintaksnya. Terus ini hasilnya. Sorry. Ini lalu selanjutnya ini perintah untuk mencari, ini ada di sini. Nah, ini search for the book. Ini ada if judul buku, cari buku, select from where, judul like. Nah, ini artinya kita menyuruh dia kalau misalnya kita cari judul yang hampir sama atau sama seperti judul yang ada di database gitu. Nih, pakai judul buku orang pengarang. Lalu kita langsung coba saja memasukkan dari nama pengarang dulu. Misalnya kita tulis, misalnya kita butuh tahu nama judul bukunya, tapi kita cuma tahu nama pengarangnya, kita bisa cari di sini. Ini terlihat. Lalu kita juga bisa cari judul bukunya, tapi misalnya kita buat cari judul buku, tapi kita pengen tahu pengarangnya, tapi kita tahu judul bukunya, kita bisa cari di sini. Nih, udah untuk nomor 1. Untuk selanjutnya yaitu transaksi peminjaman. Di sini untuk sintaks peminjaman sendiri adalah seperti ini. Lebih complicated dari yang sebelumnya karena dia banyak harus terhubung dengan data peminjaman juga, kayak harus sesuai dan banyak yang harus disesuaikan. Ini di sini seperti yang sebelumnya ada iset untuk memastikan variabel agar tidak diubah-ubah ke belakangnya. Terus di sini ada Q1 sama Q2. Terus di sini juga ada date untuk memastikan kalau
tanggal pinjam dan tanggal kembali. Lalu di sini juga ada query hapus untuk misalnya siapa tahu kita mau membatalkan peminjaman. Lalu di sini itu ada tabel yang seperti dijelaskan di entry buku, edit buku dan yang lain sebelumnya. Itu tabel-tabelnya sama. Lalu ini untuk apabila kita ini perintah untuk kita dapat membatal. Ini bukan sih. Ini tuh hasil kita mengisi kolomnya. Jadi misalnya ini ya, yang ini itu adalah ini. Ini misalnya kita isi random ya. Tapi sesuai sama yang ada di database. Tanggal 23. Oh, maaf, ternyata nggak ada namanya update 009. Kita cari. Nah, ini kita bisa langsung batalkan. Kalau misalnya ternyata bukunya kita salah input, kita bisa langsung batalkan. Kita ganti ke yang lebih bagus, yang lebih benar. Nih, masuk ke ini update 001. Yaitu ini. Nah, ini maaf, sintaks yang ini dari sini ke sini itu dapat dilihat dibuktikan dari hasilnya itu ini nomor sampai batal sampai aksi ini gitu. Lalu selanjutnya yaitu kan soalnya menghitung denda dan agar harinya itu bisa mengetahui berapa dendanya. Itu kita atur di data peminjaman. Nah, di data peminjaman ini ada komen yang uh, khusus untuk menghitung denda. Yaitu yang pertama, itu kita kasih ini komennya. Select A, nama anggota, judul, tanggal pinjam, nih, deaddiff. Deaddiff itu untuk menghitung selisih harinya. Nah, deaddiff untuk menghitung selisih harinya, jadi agar kita bisa tahu kayak misalnya kita tanggal 10 pinjam, tanggal 17 kita harus balikin, setelah tanggal 17 kita denda itu untuk menghitung itu. Terus ada days late, yaitu untuk menghitung hari berapa hari berapa hari telatnya kita. Lalu di sini juga ada ini fine. Di sini fine denda itu diibaratkan dengan fine, di mana ini fine sama dengan days late lebih besar dari 7. Artinya ya kalau di atas 7 hari kita bayar denda yang sebesar Rp500, assuming the fine is 500 per day overdue gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ngisi tanggal pinjamnya dan tanggal kembali dan dia kembalinya telat, di sistem akan otomatisasi menghitung dendanya dan mengatakan apakah buku itu telat atau tidak. Ini agar tidak bingung, saya akan berikan contoh langsung implementasinya. Ini misalnya kita melakukan kembali ke transaksi peminjaman, kita ketik input kode bukunya AB misalnya 004. Lalu kita modifikasi untuk kita tahu apakah dia akan telat atau tidak. Kita anggap aja kita tanggal 1. Tanggal 1 berarti tanggal 7 kita harus kembalikan. Nah, gini. Lalu kita nah, kita kan harus tanggal kembalinya ini tanggal 8. Berarti kita langsung lihat ke ini sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah masuk ke data peminjam. Nah, ini kalau misalnya lihat tepat waktu dia akan seperti ini dalam batas waktu. Ini tadi yang nomor berapa? Nomor 9 ya ini. Susah maaf, ulangi.
Lalu kita simpan. Nah, ini tanggal pengembalian akan otomatis terhitung. Nah, apabila kita memasukkan tanggal peminjaman dan tanggal pengembaliannya overdue, itu di monitoring data, dia akan ini terlihat bahwa kalau telat. Bentar, saya zoom. Nih, dalam batas waktu itu yang benar. Nah, kalau telat dia akan terlihat kalau dia telatnya berapa hari. Seperti itu. Jadi terotomatisasi dengan sistem, dengan komen yang ini tadi, yaitu ini, days late 500 dan days late lebih besar dari 7 dan ini dendanya 500. Seperti itu. Tapi kita juga harus menginput tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Mungkin sekian dari saya untuk menjawab soal umum dan soal NIM genap. Jika ada salah kata atau mungkin salah perbuatan, juga mungkin salah dalam menerangkan, saya mohon maaf dan boleh banget untuk teman-teman dan Bapak untuk mengkoreksi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk pengacaranya selama 1 semester ini di mata kuliah perancangan aplikasi perpustakaan. Kiranya pengetahuan yang Bapak berikan dapat berguna bagi kami ke depannya. Terima kasih. Saya Benita Depatris, NIM 050 pamit undur diri. Selamat siang.